Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Ibn Abdillah Al-Qaimi bihuquqillah ma daqat illa farajahullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Al-mukarramun wal muhtaramun, para habaib, para masyayikh, para sepuh, para tokoh masyarakat, langkung-langkung Sayyidil Habib Husain bin Abu Bakar Al-Habsyi sebatan kaula ta'zimi ban bathalatu atah. Hadratul Mukarram Kiai Haji Tibyani Masalih, juga Kiai Rifki Abadi, Rifkil Abadi, pengasuh Pondok Pesantren Al-Ilyasi, juga akhina fillah Kiai Haji Sabit Abdul Hadi, pengasuh Pondok Pesantren Sugere. Kita meninggal nyaman pondok. Juga bapak-bapak pengurus takmir masjid, Baitur Rahman dan Rahim, sebetulnya kalau muljaki Jaganca pengurus P4NJ, pembantu pengurus Pondok Pesantren Al-Jadid yang saya hormati, juga adik-adik FKS Forum Komunikasi Santri Jember yang saya banggakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, sesatu jana peten kaula muljaki, dan muka-muka satu jana rahmat surah Allah Subhanahu wa taala. Maaf mun suara mereka berat, tak sampai serang pengurus P4NJ dan pengurus FKS gitu. Karena baca tepaan selain bahasaan kata upaya mulai kelaku kata berat. Saya berangkat ke Jember pada beberapa keperluan tujuan sepora. Para rabu, para hadirin sekalian, saya jantan kaula muljaki. Alhamdulillah, nyara dalam kesempatan yang sangat membahagiakan pada malam hari ini, betul kaulah sareng para ajunan istiqah bersama-sama memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena saat semakin kalaban taufik, hidayah serta ini pun Allah Subhanahu wa taala, kita saja dipertemukan di majelis semulja, majelis zikir di dalam bulan yang mulia, juga bulan suci Ramadan, untuk bersama-sama berzikir, bersolawat, berdoa, bersilaturahim dalam rangka
merayakan dan mensyukuri turunnya Al-Quran dalam kemasan acara Festival Qurani yang dilaksanakan oleh adik-adik santri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Santri Jember. Muka-muka para sahabat hadir kaulah serang para ajuna, berkumpulnya kita saja serang Allah. Muka-muka itu dia kita amal ibadah Ramadan saya keterima serang Allah. Jadi lantaran kaulah serang para ajunan keluarga kita langkong-langkong seampun mendahului kita almarhumin almarhumat yang alam barzah juga muka-muka ngaulia maufirah pengapura dari Allah Subhanahu wa taala. Ben muka-muka betul kaulah serang berajunan barokana pengajian kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah akan semakin meningkat. Mahabbah kita serta ittiba kita dari kejunjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan semakin kuat. Persatuan serta ukhuwah di antara kita sesama-sama umat Islam langkong-langkong sami-sami santri ini muka-muka akan semakin kuat dan semakin meningkat. Bermuka-muka kalaban barokana pengajian yang tujukan setiap hajat-hajat kita fokus yang terkait dengan urusan ketunyaan, urusan bisnis. Nika saya andi otang, nika tunya bisa nyerah otang, sesungkan, sesake, setelimbe barengin saya. Nika perlu kita informasikan khususnya dia kancah alumni banyak kancah santri. Saat semakin salah satu dari keluarga kita untuk Kiai Mahfud sedang dirawat di rumah sakit klinik Jember. Nika nyoona tuas dek para ajmiran saja hadirin hadirat. Muka-muka beliau cepat diberi kesembuhan sama Allah Subhanahu wa taala. Bizirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Cukan ngireng tu aki muka-muka keluarga besar Pondok Pesantren Al-Ilyasi. Sur Allah Subhanahu wa taala ebarina kesehatan zahiran batinan. Ebarina berkat umur sehingga bisa membimbing kita masyarakat khusus masyarakat KNTO untuk menjalani hidup sesuai sareng ajaran sifat tanjuan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang terkandung di dalam kitab suci Al-Qur'an. Putra-putra kita betul kau sareng berajunan putra kita moga juga sehat sareng Allah. Putra-putra kita bagus mondok kadin maupun di tempat-tempat lain. Moga-moga itu tiaki putra-putri solehin solehat. Setakwa ada ke Allah, afekteh dek yang sepoduan serta bisa mabunga bahkan banggakan fokus dek keluarga masyarakat bangsa negara langkong-langkong muka-muka tete kebanggaan dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya mujibah saya. Para Rabu kaulah tak ceramah. Deki urusan ceramah itu urusan kesabit. Kaulah nega hanya menyambut atas nama pembina FKS. Boleh kesabit berada. Kaulah namung turmatur tentang FKS. Forum Komunikasi Santri. Ini suatu forum atau wadah bagi santri yang masih aktif, khususnya di Nurjadid. Jemaah Estona forum FKS itu bukan hanya khusus Nurjadid. Awalnya cuma karena produksi lain ampun beda TV, jadi akhirnya yang tergabung dengan FKS itu
Mereka santri Sayyidina Nurjati. Tapi istana kayak itu dibuat untuk mewadahi seluruh santri yang ada di suatu tempat, misalnya di Kabupaten Jember. Forum komunikasi santri itu merupakan wadah bagi santri yang masih aktif di pondok, di mana bisa ampun alumni yang purna aja saya orang pegawai entrepreneur. Mereka tergabung di dalam P4EJ, pembantu pengurus pondok pesantren Nurjati. P4EJ penikah itu bukan organisasi alumni, benih organisasi alumni. P4EJ itu suatu organisasi yang bertujuan untuk membantu pengurus pondok pesantren Nurjati. Bisa alumni, bisa bukan alumni, simpatisan. Tiba saya Rasaus yang siap membantu pondok pesantren Nurjati itu dalam bergabung dalam P4EJ, dan kegiatannya memang untuk membantu pengurus. Agak disampaikan sering ketua P4EJ kan itu sing ngurus apa kembalian santri. Ini kan urusan kaitannya dengan pondok. Tapi menabi urusan di masyarakat, harapannya seluruh santri itu membaur satu sama lain. Jangan sampai ada pengkotak-kotakan. Ada santri sana, santri sini. Berbaur. Ya, soal hubungan dengan pesantrennya, hubungan dengan gurunya tetap harus harus dijalin dengan kuat. Jangan sampai peke ben guru. Tapi ketika sudah santri, sudah tengah pulang ke tengah masyarakat, itu sudah menjadi milik masyarakat. Alhamdulillah di Indonesia kita ada wadah besar yang mewadahi santri-santri di bawah bimbingan para alim ulama. Itu Jamiah Nahdlatul Ulama, NU. Ini insya Allah bisa hadir juga nih para teman. Jadi NU kan itu pesantren besar, pesantren penikah NU kecil. Yang mendirikan NU kiai pesantren. Apa-apa beda NU, mak tak cukup pesantren. Sebab dari pesantren penikah karena sifatnya lokal, artinya hanya berada di situ daerah. Mereka tidak bisa digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan yang sangat besar berskala nasional, penopelnya sampai internasional. Sami sering dimin ketika Indonesia dijajah oleh Belanda, maka perlawanan dari para tokoh-tokoh kita, khususnya para alim ulama, itu sudah dilakukan sejak lama, mulai dari Aceh sampai ke Papua. Di Kalimantan, di Sulawesi, kita kenal adanya Pangeran Diponegoro, napa cutnya di Gunung Aceh, pada Tengku Umar dan lain sebagainya. Cuma karena waktu itu sifatnya perlawanan masih bersifat lokal, daerah per daerah, tak bisa menang ke Belanda. Tapi ketika perlawanan terhadap Belanda, mereka dijalin sehingga bersifat gerakan nasional, mereka bisa mengusir Belanda. Milana maka santri para kiai dari pesantren-pesantren gitu dimin nikah bersepakat untuk mendirikan wadah besar bagi para santri, itu Jamiah Nahdlatul Ulama. Jadi harapannya dengan Jamiah Nahdlatul Ulama, para kiai dengan para santrinya itu bisa menghadapi persoalan-persoalan yang besar yang berskala nasional bahkan internasional. Tiga itu. Timilana kau berharap kepada jakanya santri, khususnya santri Nurjati, mereka jangan sampai keluar dari Jamiah Nahdlatul Ulama. Perihal umpaman pengurusnya tak betul cocok biasa. Jangankan di suatu organisasi, dalam satu keluarga saus antara lagi bini dan kadang tak cocok. King jaga. Niki Sayyidina Umar kata
terkenal orang yang paling tegas dan bahkan keras, pemberani. Sebelum masuk Islam beliau kan itu seorang pegulat, kapi perkara. Ketika masuk Islam, nikah mati orang yang tidak tahu kan, makanya jin takut. Makanya coba Gusti Rasulullah SAW. Lamun Umar lebat ning setong jalan, setan nyari jalan lain, dia takut. Dalam beri tempat si berita oleh saya Umarul Faruq, elang berita. Kursi nulis, kursi manti. Mun santri tak manti, pak kun jinan. Tidak Umar menikah tegas, pemberani dan keras. Tapi ketika menghadapi keluarga, termasuk rajin, beliau kan tuh pas sabar. Sekut kikirin beneran. Nega sudah begitu berdestong sahabat. Berdestong orang pada masa beliau menjadi khalifahnya. Orang laki itu ngagui raji, benar kikiri bener aja. Para tak gelarnya habis Sayyidina Umar nyuruh nasihat. Depak kata Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Umar tepat ni kiri gini. Mak padai ke berada. Orang itu pun preman. Jarang padai, padai. Preman ni pangki Sayyidina Umar. Yolo, napa ni? Antara kata. Benten lestari pun ni ke berada. Padai dia ke berada. Benten apa? Akhirnya petunjuk. Tanya Kim dia ni kenapa parlon kata. Dan gue lagi itu Sayyidina Umar teronyo nasihat ke panjenengan. Benar dan gue lagi kiri bini gue berada. Nih. Para tak kelar. Teronyo nasihat panjenengan. Mak debat kan, tu panjenengan lagi kiri juga. Mak panjenengan dengan gue berada. Nasihatin Sayyidina Umar. Ambian nikah benar ada siapa anak saya raji ambian nikah salinan kalampi senyasa saya kira aja ambian ngawi putra saya hamil setengah bulan ini berat ibu-ibu ni aku yang putra paling berat ibu bapak mangki berat ke tak betul berat. Setengah bulan ni akan cuk putra. Pak bapak suruh searifin ngembun putra daerah kelar. Ibu-ibu ni setengah bulan. Mereka ni melahirkan. Ni kemudian untungnya benten orang. Kadang sumpah kok tak hamil boleh. Oleh setahun belum baik ke sumpah. Kira-kira. Lagar lagi biar tu. Nah bagi hamil ni melahirkan pada ben rojek, mantepan pedus kadang asumpang, tak kan rojek boleh, ada seminggu rojek boleh. Dari menikah, news berat ibu-ibu ni, milana jasa ibu itu 3 kali lipat dari jasa ayah. Tuan ibu 3 kali lipat lebih menti ketimbang tuan ada yang sekolah. Apa nampak? Sebab memang ibu-ibu itu jasa nak putra ini 3 kali bapak ni belum berjasa juga ni sejarah nafkah. Tapi mana di putra kata ibu-ibu yang paling besar. Miran tuan manti ibu-ibu ini jangan sampai tua cuba ke putra, jangan sampai habis tu. Iki kasta. Abeli Sayyidina Umar. Tidak pun Sayyidina Umar. Baik, kimbian ni cak aku dah ingat ke kiri mulol. Jasan na rajin bian aku tu kayak ingat ini aku. Jadi bapak ni kan maaf mentepak ibu-ibu sebab garang si kikiran pasal perwa kalau genjerna. InsyaAllah wali panjenengan InsyaAllah. Jadi bapak ni kan mun seper kaki kira ibu-ibu ni ke wali. Saya pasti wali murid. Walan dimin beda. Beda seorang
Apa? Syekhnya mana Syekh Abdurrahman Bajalaban. Syekh Abdurrahman Bajalaban ni kayak kisah misalnya tidak umat, kiri-kiri juga benar aja. Benar. Akhirnya tak gelar ngempul nyari kenengan napa uzlah antara kekuat. Ternyata nenggu kan itu beda orang yang keteluh. Orang yang itu juga atarakat. Keng orang si keteluh itu istimewa. Mun atua nyon heran langsung datang dia. Heran si Abdurrahman kan. Atanya, ambia ni kemak bisa andi kekeramatan kati ni kan. Andi keramah kati. Aja pun si keteluh ni. Kula nikah bisa andi keramatan ini. Kula nikah tawassul. Kasera tawassul kasih Abdurrahman Bajalaban. Mak tawassul kan kok iko ber. Munde kok wali le kok ber. Ikir pikir. Kok ada cara yang ibadah sebiasa. Mak bisa. Pulang kok pulang seper ke bini kok ber. Jadi ke bapak-bapak. Cuma bu ibu ni saya ngajak nyanyi ibu ni. Niki pulang dah. Bapak ni balai wali pai gigi mulu. Engki untuk bagi si wali tak apa. Ini kau ibu sekali. Jadi abali KFKS ini. KFKS ini kan merupakan wadah bagi para santri untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Bagus kegiatan di pondok. Biasa membeda seminar, membeda halakoi pondok tingkatan. Maupun di luar sampun Pleman, hari-hari libur kati menikah. Biasa mendimi ke libur 2 kali, Maulid sareng Ramadan. Karena mulutan berita libur, ekodo ini ke Ramadan. Tinika merupakan wadah kegiatan. Kenapa tujuannya keangkui melatih, menanamkan ruhul jihad, ruhul khidmah, semangat perjuangan dan semangat pengabdian di masyarakat. Apa sebab santri penikah tak cukup hanya mikirin abad tibi. Santri tak oleh mikirin abad tibi dan keluarga. Jangan ku ilmu tangguh satu. Sepenting tak kepanasan, tak kau jenan tibi. Orang lain tak tahu. Bagi kepanasan kau jenan pun tahu. Ini bukan akhlaknya santri. Santri itu harus punya kepedulian dek ke lingkungan, dek ke masyarakat. Dan mirana adik-adik santri zaki benang pondok nikah dilatih untuk menanamkan semangat perjuangan, semangat pengabdian untuk masyarakat dan umat dan agama dan negara. Nikah melalui kegiatan-kegiatan kati penikah. Jadi pesantren itu seampun belajar, pondok nikah wajib mengabdikan ilmunya ketika sudah pulang masyarakat. Jika dibagi surah Allah Al-Quran, falaula wa makana al-mu'minun liyanfiru kafah falaula nafaru min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum ila idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Al-ayah. Dawuh Allah Al-Quran, wa makana al-mu'min liyanfiru kafah. Orang-orang mukmin, orang Islam, waktu menikah, masa Kanjeng Nabi. Ini jangan mengangkat perangkap, jangan berangkat berperang semua. Ini saya jangan salah paham. Kalau nang Quran ada ini? Berbicara tentang perang, bahkan perintah perang, bukan berarti agama Islam itu agama peperangan. Benar. Agama Islam itu agama rahmatan alam. Tapi mak berperang, kenapa? Karena ketika kita diganggu, ketika kita dimusuhi, ketika kita diserang, mesti kita akan melawan. Pas saya rasa, kan itu banyak orang Islam. Bahkan bukan hanya manusia. Keben lah. Kaleng, ini kawan. Jangan ikut. Jadi perang itu memang sudah fitrah. Tabiat manusia ketika diganggu haknya pasti akan melawan.
Itu bukan hanya orang Islam yang melakukan itu. Nah, bahkan sebetulnya Navigatia Belanda itu bukan mempertahankan hak, itu menjajah. Nah, kini sudah oleh berarti. Jadi perang untuk menguasai orang lain itu tidak boleh. Tapi kalau untuk mempertahankan hak kita itu boleh. Kalau kita mati dalam peperangan pertahankan hak syahid. Jika mangkutila duna watani fa syahid. Orang yang terbunuh dalam berjuang untuk membela negaranya itu syahid. Wa mangkutila duna mali fa syahid. Orang yang mati dalam perjuangan membela hartanya itu syahid. Nah, apa yang membela agamanya. Jadi perang itu bukan ajaran pokok, tapi ini untuk membela diri, membela hak kita. Ya, kita jangan tertipu oleh rekayasa-rekayasa orang lain. Makin kita perang Rusia dan Ukraina. Doa kan nika banyak sekonjengan. Amerika, NATO, China. Ya kemudian tak ada bagian ini sih. Tiga cara. Abelika ayat sekali. Wa makana al-mu'min yanfiru kafa. Karena Islam begitu itu selalu diperangi. Kanjeng Nabi dan para sahabat diperangi, ditekan, bahkan mau dibunuh. Maka melawan. Tapi firman Allah, jangan semua orang-orang Islam, orang beriman itu semua berangkat perang. Falaula nafaru min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid-din wal yundiru qaumahum idza raja'a ilaihim la'allahum yahtadun. Supaya tiap-tiap golongan ada sekelompok orang. Setiap kampung ada sekelompok orang yang melakukan tafaqquh fid-din, belajar pendalami agama. Ketika di santren itu kan moduk nikah belajar ilmu, khususnya ilmu agama. Kenapa agama, Pak? Sebab agama nikah ilmu dari pangeran, langsung diturunkan pangeran. Mun iptek ilmu pengetahuan dan teknologi itu kiri pangeran ya, tapi seraki ke manusia. Jadi untuk mempelajari fisika, biologi, dan ilmu pengetahuan yang lain, termasuk teknologi, komputer dan lain-lain, nikah serang Allah diserahkan ke kita, ke keabaan. Pasir asal yang tekun belajar, tekun meneliti pasti akan menguasai iptek. Sekalipun dia bukan orang beriman, bukan orang Islam. Milan semakin yang menguasai iptek itu orang-orang justru di luar kita. Tapi mun agama itu tidak diserahkan ke manusia. Allah mengutus Rasulnya menurunkan kitab sucinya, menabi dewaban itu Al-Quran. Di Al-Quran itu esena agama. Napa tujuannya hudan linnas, sebagai pedoman hidup, bimbingan bagi manusia supaya tak posang beritunya. Sebab manusia itu montek bimbing Allah posang. Pacet manusia itu dibekali kalaban akal, kalaban mata, kalaban kopeng, tapi tak cukup. Tak kira oning cek benerakah, cek beda surga, mungkin jola apa pikiran. Nilana sarjana agama ini kemudian dimin disingkat dengan SAG. Ini kemudian S1, kemudian S2 MAG. Kenapa? Sarjana alam gaib. Sebab agama ini bukan hanya menjelaskan sifat dan, tapi menjelaskan sifat. Mila nak ajar agama mereka, kau tu agur. Cek ajar video, cek ngambagi ke internet, tak kira depan. Kau tu agur. Ben guru nak itu kau tu guru saya sambung dek kanjeng Nabi. Cek kor nyari guru. Sebab makin mereka maaf. Banyak dari orang pemuda-muda kita nikah belajar agama dan kadang ajar ke YouTube, ajar ke Google. Engki pun bener tak pernah berarti tak kok gelar. Falan di sini campuran ni beda seorang mahasiswa kita kuliah yang jurusan komputer. Mon jurusan komputer ni kan bisa muka internet. Tepan ki burle muka internet, ni ke buka internet. Neng internet kan menemukan keterangan
tentang setong mal amalan. Jadi nengah itu beda keterangan tentang amalan. Cak baca. Ini kemudian malaki, jangan hasiata bisa bertemu sareng rona para bengai sepuh na tu guru na sampun sete bahkan para aulia para ambia tertarik saya mahasiswa ya malaki alhamdulillah oleh seminggu stres jarang guru internet aku YouTube sebulan tak kuliah yang sepun kecopo okay. Kenapa? Anak kuliah pun sebulan tak kuliah. Kenapa? Stres. Kenapa stres? Pernah malah lagi oleh kamu internet ni. Dengar dia adik. Cek kor-kor ngalah. Napa ajar ke internet. Mun selain agama tak apa-apa. Bahasa ajar orang kafir tak apa-apa. Dimingki masa Kanjeng Nabi. Ini ketawanan perang dari orang musyrik. Sering Kanjeng Nabi pengajar bahasa, pengajar tulis baca. Tak apa-apa. Mirana banyak santri mungkin belajar bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahkan bahasa Belanda. Kayak mundimin ki Belanda ki menjadi Indonesia tak ada nih kan. Ayat. Tapi mungkin Belanda itu orang tak menjajah. Jadi tak apa-apa kita damai dengan mereka-mereka itu. Dan alhamdulillah semakin di negara-negara barat, di Eropa, di Amerika, Islam sudah semakin berkembang. Dengan adanya internet ini, dengan internet ini kepada pardon ini. Cuma saya enggak, esena kalak bagus mulu. Saya sering tasek, tasek ini kepada mutiara di dalamnya, ada ikan, ini kepada rumput laut. Tapi neng tasek ini kebanyak ada pedang masuk, ini kutu bisa membedakan. Jadi itu berada bertimun agama. Kutu akuru ben kurun nyampung dek Kanjeng Nabi ben bersumberkan Al-Quran ben hadis. Nah kita oleh kurang kui kecerdasan aben tibi. Nih kemarin tak ingat sekilek ni. Nih kemangken ni kan banyak orang-orang kadang belajari Al-Quran tak guru. Ini kan bisa salah. Sanajan yang diajari dipelajari itu Al-Quran. Ini kepada orang ini tak solat. Cintanya kita tak baca. Ya cak nang Quran agami solat di dikri. Solat ini kan aku adzikir. Mau tak adzikir, mau tak usah solat. Ini kita benar. Kita nikah solat, aku tunjuk Kanjeng Nabi. Nikah. Selu kemaru ayat muni usalli dari Kanjeng Nabi. Ben mun abejang terong kok. Cek ngarang tibi. Dah benda makin ni abejang cukup nang ateh kok. Sepenting lah eling lah enggak. Tak usah ruku, tak usah sujud, tak usah takbir. Sepenting enggak jadi tujuh naswa. Jika orang salah faham atau faham salah, faham yang salah. Ini kan dimin beda berada orang yang difaham kati menikah. Nyabis ke setong kiai yang matur yang Pamekasan. Tepan terlasan ini kan nyabis banyak tamu berkata. Ben kiai kata mui tamu yang kaen daerah, yang kaen jajan, yang kaen minuman. Mun dimin beden minuman ini kan tak ingat ni ke. Ini kan sebelum topah ben paceng. Sebelum topah mirana. Bukan benih yang minta tutup benih. Tak apa-apa nih. Mirana minta dia tutup buah bisa masuk. Mun dimin kan tak paceng. Cangkir dimin boleh tutup ben tak paceng. Sering dia itu temui tamu saya hadir. Saya nyabis itu yang kain minuman. Setuju beda asal pun setom sesuatu. Andin orang saya mun solat cukup ben aten. Ampun ngireng. Ya tu ada ngireng buka. Minumlah cangkir buka. Minum DR ni kan. Jajan DR. Buka kopi beda asal kopi pun setom. Orang saya mun abejeng cukup ben aten. Orang itu protes ke dia. Mak selain beda asal mak
kedua mak sobu mun biar ni lain ben selain ni keber mun selain ni ka bejeng ki usa napa audu telun usa mancing majapate mun biar na bejeng cukup ben ate angin dom ki cukup ben ate ye keber apa mak roce ni keber mun ngakan ben culut mun ngino mun salat ben ate ni kan roce. Jangan nak nyaman. Jadi kita itu ibadah kepada Allah, kudu sesuai dengan tuntunan syariat. Syariat seturunnya kaya. Tak boleh karbatibi. Kecuali dalam hal-hal yang bersifat umum. Kata zikir ini kan umum. Ya ayyuhalladzina amanu dzkuru dzikran katsiran. Kita ya pokok zikir berbanyak. Alladzina dzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Zikir mereka bisa mancing, bisa tojuk, bisa dunga-dunga, bisa suara pelan, bisa suara keras. Ini kan zikir, ini kan Tapi beda saya zikir paharanya, cek panglo, ini kan sama-sama bisa oleh. Cuma berada buku tu kita harus tahu kondisi. Lemon kati bahasaan kati mangken. Atau terus mundi beri tak pernah beranyeng tapi mumpun malam kalau 12 mungkin terus saja ni mereka pakai ni speaker atau bangkui napa speaker sidel jadi mungkin ni kan ternyata orang berurusan sampai gede sampai sekilo tinggal ke orang kun kedua benian bentimin. Kau lagi kini dimin, nika respon ni apa? Darusin tentang kebennya sampai 10 sampai. Nika sebung speaker, kau ngaji kapi gantian. Nika tadarus. Pecetlakan bulan Ramadan kata dianjurkan tadarus Quran. Selanjutnya baca Quran jangan ada bulan Ramadan malu, jangan. Dan makanya dengan kata bulan Ramadan semangat. Apa jeng semangat bulan Ramadan. Si biasa tak bajang sunat tarawih 20 rakaat. Kian tarawih ni ngak seset. Ya kadang baca betul ya ada itu muja apa saya baca berapa. Atayat Assalamualaikum itu. Ini saya ada asa. Mana kadang diri semangat. Kita isya pun ya ada ni. Mau ngak gini tak usah tarawih bahar pun. Yang penting si fardu. Jadi kita ibadah mereka cek karba TV, kutu norok kasariat. Kecuali dalam hal-hal yang sifatnya umum kata zikirnya. Solat, jika ada solat yang memang kenapa ada aturannya. Tapi pada solat, solat an-naflul mutlak, solat sunat semutlak artinya tidak ada aturannya. Berempat baik. Lamun kita solat tah. Sehari semalam saya berrokaat apa napa? Korta aganggu ke kewajiban selain. Nika. Si beradabu abali kesekele santre kento montuk. Nika belajar agama. Karena agama itu hudan linnas pedoman bagi manusia yang terkandung dalam Al-Quran. Tujuan apa? Liundiru kaumahum. Selain ia malaki tibi, mun peleman ke masyarakat, nika keakui disebarkan di tengah-tengah masyarakat nika santri. Di santri kan tu cek nengenang. Cuma beradabu santri kan tu macam jepon para masaya. Santri ini berteluk macam. Beda santri tulen, dari santri tulen. Orang muntuk, bahkan abid muntuk. Kelakuan santri ibadah mapan, akhlak mapan, ke keluarga mapan, ke tetangga mapan, ni ke santri tulen. Cetau muntuk. Beda orang yang tak tahu muntuk yang kelakuan mapan, ibadah mapan, akhlak mapan, santri kian. Sebab santri mereka tidak diukur dengan muntuk nafuntan, nabi nafuntan muntuk. Tidak diukur dengan itu. Santri mereka sebenarnya andi ilmu. Ajari ke masaos. Cuma biasanya kau tunang portu. Ben ama ia malaki ilmu negara, ilmu agama.
Jadi pas mapan. Milana santren Kanjeng Nabi berarti. Kanjeng Nabi itu kan santrennya ya kocak sahabat. Di sahabat ini kan santren Kanjeng Nabi. Sahabat ini artinya kancah. Cuma kancah ini kancah belajar. Jadi Kanjeng Nabi kan itu saya semakin kiainya sahabat ini ke santren. Mau di santren Kanjeng Nabi ini tidak diasramakan. Karena pun pada umumnya orang yang pun berkeluarga. Jadi dari kampung. Keng benian ben kampung makin. Mun semakin dari kampung ni kan keng terlalu bebas mun bilan bendi. Ni ke Sekona Holil. Bengkalan. Ni ke Montung Sidogiri, pernah Montung Sidogiri. Ni ke nang kampungan, tak nang pondok, tak di asrama. Tapi ni ke beda tujuan apa? Kiai Khalil itu bukti Montung Sidogiri. Nika cek saya makin kos dari tempat yang jauh. Tujuan apa? Pulang pergi dari tempat kos ke Pondok. Nika maca Yasin 40 kali sambil terakat. Nih, mungkin. Mungkin kudu nang asrama. Mundak nang asrama ikan jodoh. Beda masa sahabat menikah santren Kanjeng Nabi jadi asramakan beda. Cuma sekali Kanjeng Nabi ini ke Ashabus Suffah. Jadi beda sahabat benireng beni penduduk Madinah nikah di luar daerah tinggal di Madinah khusus ke belajar. Antara lain sahabat Abi Hurairah. Abi ini orang Yaman datang ke Madinah ke angkui belajar Islam nyantrah Kanjeng Nabi. Tadi keluarga. Sedang Kanjeng Nabi ditampung di peramber masjid. Ini disebut Sufa. Ini ke asrama. Ini ke seetaru pesantren mangkat. Diasramakan. Cuma begitu. Santren mangkat ben santren Ashabus Sufa ini kan. Mana Ashabus Sufa ini tak kira. Santri makin mendaiknya yang peleban. Kirim surat ke babat. Beli kitab-kitab apa? Kitab rakit. Nah perakit. Badminton. Joko coba. Joko jangan bapak. Tak kira beroke ilmu. Ya. Jadi Ashabus Suffah mereka tak kira. Ada yang lebih dari kemah. Sumpeng sering Kanjeng Nabi, sumpeng sering para sahabat-sahabat si mampu. Cuma kijak yang sombengan tak cukup. Jadi dalam kehidupan prihatin hidup fakir miskin di santren. Jadi berada bu, kenapa? Santren itu tafaqquh fiddin, mendalami agama. Dan ilmu-ilmu yang lain yang merupakan penunjang agama. Jadi ingat iptek ini penting, ini tak penting. Cuma cek pengadaan iptek atau pengagaman terus pengadaan. Jadi keimanan, ketakwaan, akhlakul karimah baru belajar iptek. Atau paling sekali apa baru. Sebab mungkin pepenter baga ada. Tapi iman dan takwa dan akhlakah. Ini sebab budi. Ki penter. Penter jauh-jauh. Makanya banyak orang yang punya gelar profesor doktor. Akhirnya tangkap ben KPK apa koruptor. Ini kan yang pinter. Orang korupsi ini kan mesti yang pinter. Sebenarnya abin triliunan sampai atau miliaran ini kan yang pinter. Mun beaban kadang korupsi kayak ini. Contoh dari rumah. Wanbi, apa kesabaran orang. Ini kan awan korupsi. Kengkeni. Tapi mungkin keni mun benar selalu kayak berada sebulan. Terus lagi. Di santri ini mun peleman cek dengan neng. Santri segi pun juga nika harus menanamkan jiwa pengabdian. Cek sampai kun pok numpuk ilmu. Sebab mun ilmu pok tumpuk. Tapi tiap ini kebiasaan tak pati manfaat, tak berokam. Jika beda santri genggung,
kedua setong nang Probolinggo nika ke mino ke hasil nika legacer setong nang Beringin arak-arak nika ke senang nika beliau muntuk ke Hasan Sepo Ginggo beliau barigun muntuk nika ngapti ke kiai ngapti ke pesantren nika ke mino nika pernah pakon ngaingi sabar jarang kiai malah setong bektoh ya bang kata pakon nguras napa WC apa selonnya ke kiri ke WC mun santai bila ni koras mun mangke ni ke pas akhir puber Peleman andi pesantren padahal ngaji ini sebiasa santri sebentar pun truk kita bisa mandereman dengan masyarakat karena pun tidak terlatih aku ngabdi ketika adik-adik sikit beneng pondok nika aku boleh berharap nika je kun nyari ilmu meloloh tapi nyari barokan ilmu nika ngabdi ke pondok ngabdi ke guru bentuk terocak ke peraturan-peraturan pondok sebab menang pondok nika pun gar melanggar nika nang pondok ngejok jerum ibu coba ngejok jeren gijan raja depan nika pondok cikal bakal masih dilatih nika alhamdulillah Jagat saya tergabung lah FKS ini pun mengadakan kegiatan-kegiatan pernikahan ini kakak angkui melatih diri supaya dia punya ruhul jihad semangat berjuang dan ruhul khidmah semangat mengabdi harapannya menabi pagi Peleman ke masyarakat ini tak kun mikirin aben tibi ben keluargana tapi mikirin masyarakat menabi kita ampun mikirin masyarakat banyak manfaatnya ke masyarakat insya Allah punya tempat di tengah-tengah masyarakat cuma tempat mereka kedudukan jangan jadi tujuan sepenting kita bermanfaat jadi khairun nas anfa'uhum linnas sebagus orang yang paling banyak manfaatnya kita tak usah terubah apa ikhlas karena Allah sebab muntah ikhlas biasanya semua Kisami berada. Timur para pemilu banyak orang Jakarta datang ke Jember bagi pese. Marah dia. Malah dengar temu tak deti. Nyumpang saja ke musola. Tak deti kau ni boleh je. Ini kan artinya tak ikhlas. Orang ini itu tak ikhlas. Ibadah berjuang termasuk nyari ilmu itu tak ikhlas. Mun ikhlas insyaallah ya tolongin ben pangeran bede kencirna bede berokana bentak semua. Terus sekali lagi kau berharap dek adik-adik santri yang masih belajar di pondok papecing ajar papecing ibadah papecing ngabdi dek ke pesantren dek ke guru rok terocak ke peraturan pondok insyaallah ini barokah ilmu dan manfaat insyaallah. Para dabu berhadirin sekalian, seperti kalau mujaki, tentunya adik-adik FKS mereka mengadakan kegiatan ketika disampaikan oleh kepala P4NJ karena mereka itu masih baru belajar. Saya ngefeji ki filteron tanah. Ditonton lagi banyak buta labu banyak kelerna biasa. Kemudian nyona cek kun rasanin tapi pebecak aki paenga panika kak kun pancendengan. Lain hari menabi ampun pulang dari pesantren terjun dengan masyarakat jika harapannya menjadi milik kita, milik umat, milik bangsa, milik masyarakat. Menabi pesantren itu bisa fokus, bisa berguna ke masyarakat seontong kita juga umat dan bangsa itu mirana sekali lagi saya ingin penapanya onah dek para sepo mereka untuk selalu memberikan bimbingan kepada adik-adik santri terjun dengan masyarakat itu bendek ke wali santri mereka minta tolong putranya itu penapa saya dijaga kadang-kadang Peleman di pondok ini kau belaunan, kadang. Mau guru Peleman, ini kalau maksiat sekoni,
Astagfirullah. Bin abitin apa? Subhanallah. Mun subhanallah ndak ada artinya. Mak seneng, mak lebur ya benar. Di budak alhamdulillah. Nah, ini kadang-kadang apa gini sekolah. Jadi mereka ngaku putra ni pun tak betul. Nyaman gulin lah, kusuri payahnya. Kimum parlu maturaki ke ustad, ke guru nah, ke guru nang pesantren berada. Dia kata bensalan itu juga dua aki sebab dua nak ring sepo kan kui putra penika mantin menring wali. Jika sebut lagi dua ul walid li waladihi kedua in nabi li ummati. Orang sepo dua aki putra. Nika sami sering tuan nabi ka kui umat. Nabi ben reng wali kan beteki tangga pangkat kan tekian nabi. Itu tuan para ajunan bapak ibu wali murid wali santri nika mantin. Kan kadang-kadang beaban ki kaulan di anak juga moduk. Cek sengkana tu aki anak. Mon bisnis otang nyari syarat kaman-kaman aduh. Nah, mon ibu lain boleh tu kenapa? Pak bapak tak agak bin boleh kabar. Cek dari weter. Insyaallah bukan korporat. Yang gimana tak berarti le tawalian ni. Sesekanto Bapak Ibu sekalian, saya bisa betul kalau atur lagi, kaulah namung sambutan sebagai pembina FKS. Nika saya barengi ceramah mau itu nika deki kesabit. Tinyuna para ajunan nika cek kinjikan. Napa bagi sampai kalau telok tak mana pergi. Kayak boleh boleh mana marin. Nika boleh jauh. Dia sampai insyaallah tak kira sampai kalau telok paling kalau 11 atau nika pun marah atau pukul 10 setengah. Mungkin apa yang kita terima dari beliau, nika kita ilmu manfaat, ilmu barokah. Nika sana jan deki beleman tak betul berkat seperti kerusak tak apa. Tapi berkat ilmu nika mun ibadain ben ate kiki ikir pikir yang malaki manfaat benikun ikar senang tunya tahu sampai ke akhirat. Jadi nika majelis kata benika nika majelis ilmu napa majelis zikir. Majelis zikir mereka sering Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nika sebut raudhah min riyadil jannah pun kebunan surga. Kipola mun baaben kata na pernah nang kebun surga ge nang tunya de ba akhirat masuk ke surga muka-muka sekanto motor artinya kekeliruan kehilafan yang sepura jadi pun beda na berharap terutama ada Habib Hussein dan para masyayikh akhirnya Allah ma fi khair wassalam wallahu wafiq ila mit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.